Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menyampaikan materi leadership, yaitu mengenai Leader Member Exchange Theory atau teori pertukaran pemimpin anggota. Atas nama Handayudi Lestari, NPM 21801032090, kelas Agribisnis 6A. Untuk lingkup materi sendiri, yaitu yang pertama, definisi Leader Member Exchange Theory, yang kedua, prinsip Leader Member Exchange Theory, yang ketiga, faktor yang mempengaruhi, dan yang keempat, strategi peningkatan kualitas Leader Member Exchange Theory. Definisi Leader Member Exchange atau pertukaran pemimpin anggota adalah konsep kepemimpinan dalam suatu organisasi dengan memusatkan perhatian pada hubungan khusus yang diciptakan pemimpin atau leader kepada setiap anggota atau bawahannya. Hubungan yang baik ditandai dengan sikap positif, loyalitas, kesetiaan, rasa hormat, dan kontribusi yang tinggi terhadap kinerja. Konsep ini pertama kali dikenalkan oleh Grean, Densereau, dan Haga 1975. Selanjutnya yaitu prinsip Leader Member Exchange Theory. Prinsip pada teori ini terdapat penekanan bahwa hubungan antara pemimpin dalam pengikut dan pengikut, di mana pemimpin yang memperlakukan pengikutnya bukan hanya sebagai bawahan, tetapi sebagai rekan kerja yang akan memberikan kontribusi positif bagi perkembangan karyawan yang dipercaya sebagai rekan kerja, karena terdapat unsur kepercayaan dalam hubungan tersebut. Selanjutnya, faktor yang mempengaruhi Leader Member Exchange. Menurut Gupta 2009, terdapat beberapa faktor yang dapat mempengaruhi Leader Member Exchange, antara lain yaitu sebagai berikut. Yang pertama, pelanggaran kontrak. Nah, seorang karyawan tergabung dalam organisasi dengan harapan timbal balik dan janji terhadap pelayanannya. Ini merupakan kontrak yang dirasakan dan kontrak tertulis tidak sebenarnya. Ketika karyawan merasa bahwa organisasi tidak hidup sesuai dengan harapan pada saat perekrutan, maka menghasilkan LMX rendah. Selanjutnya, rendahnya kemampuan dan kemauan. Seperti model kepemimpinan situasional, ketika individu memiliki kemampuan dan kemauan rendah, pemimpin dipaksa untuk mengambil gaya direktif yang inherent adalah LMX rendah. Selanjutnya, kesamaan kognitif. Ketika pemimpin dan anggota memiliki pendekatan yang sama untuk pemecahan masalah, dapat disebut sebagai permasalahan kognitif, dan penelitian yang menunjukkan bahwa itu mengarah ke LMX tinggi. Selanjutnya, komunikasi organisasi. Di sini terdapat beberapa unsur kepuasan pada karyawan ketika mereka benar berkomunikasi tentang berbagai aspek organisasi. Kepuasan komunikasi telah terbukti meningkatkan LMX tersebut. Nah, selanjutnya pertukaran sosial. Dalam hal ini, interaksi yang tidak bekerja terkait yang juga telah positif mempengaruhi LMX mungkin membantu dalam membangun kepercayaan dan motivasi. Yang terakhir, tugas karakteristik. Interaksi yang tidak bekerja juga telah positif mempengaruhi LMX, mungkin membawa dalam membangun kepercayaan dan motivasi. Untuk selanjutnya yaitu strategi dalam peningkatan kualitas Leader Member Exchange Theory. Yang pertama, pemberian pelatihan. Dalam hal ini, pemimpin perlu mendesain pelatihan yang berkesinambungan, memadai dan sesuai dengan pekerjaan yang dapat meningkatkan kualitas kerja. Yang kedua, pemberian kesempatan melanjutkan pendidikan. Dalam hal ini, pemimpin memberikan kesempatan bagi pegawai untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang lebih tinggi, dengan bantuan keuangan bagi pegawai yang melanjutkan pendidikan. Yang ketiga, pemilihan mentor profesional. Pemimpin perlu memfasilitasi pegawai untuk memperoleh mentor yang sesuai dengan kebutuhan untuk meningkatkan kualitas kerja. Dan yang keempat, pemberian kesempatan studi banding. Di sini, pemimpin perlu memberikan kesempatan kepada pegawai untuk melakukan studi banding terhadap perusahaan lain yang lebih besar. Kelima, pemberian penghasilan yang memadai.
Pemimpin perlu menyusun formula penghasilan bagi pegawai, karena penghasilan yang memadai akan menjadi sumber motivasi dan mampu meningkatkan antusiasme pegawai dalam bekerja. Dan yang terakhir, pengaturan jam kerja yang profesional. Dalam hal ini, pemimpin perlu menekankan jam kerja yang profesional, sehingga pegawai akan bekerja cenderung lebih fokus dan tanpa beban. Nah, mungkin cukup sekian pemaparan yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kurang dan salahnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.